Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 441, Dunia Pondok. Pada awalnya, Jian Wushuang merasa aneh karena ia mampu menyerap sepenuhnya 37 petir langit ungu, tetapi ia segera menyadari alasannya. Petir langit ungu digunakan untuk membangun dan memperkuat tubuh. Namun, Jian Wushuang telah mengolah keterampilan penciptaan surgawi dan telah menjadi seorang guru mulia. Saat ini, perbedaan terbesar antara Jian Wushuang dan prajurit biasa adalah tubuhnya. Ini bukan tentang kekuatan fisiknya, melainkan fondasi tubuhnya. Setelah ia mencapai tingkat guru terhormat, tubuhnya terus menguat, memperoleh kemungkinan tak terbatas. Seberapa kuat tubuh dapat diperkuat dan berapa banyak petir langit ungu yang dapat diserapnya, tergantung pada fondasi tubuh dan daya tahan prajurit. Jelas, Jian Wushuang mampu menanggung lebih banyak daripada para penguasa itu. Bahkan penguasa Yuan Hitam hanya mampu menahan 15 petir langit ungu, namun Jian Wushuang sanggup menyerap 37 diantaranya. Sekarang, tubuhku. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak memeriksa tubuhnya. Saat ini, dia hanya bisa merasakan samar-samar kekuatannya. Sebelumnya, tubuhku hanya setara dengan senjata sihir tingkat 3 menengah. Namun, setelah menyerap begitu banyak petir langit ungu, tampaknya telah mencapai tingkat yang baru. Namun sekarang, seharusnya cukup baik untuk melawan senjata sihir tingkat 2 yang lebih unggul, bukan? Jian Wushuang berpikir dalam hati. Senjata sihir tingkat 2 yang unggul hanya berada di peringkat kedua setelah senjata sihir tingkat 1. Ini adalah kekuatan tubuh Jian Wushuang saat ini. Tubuh yang kuat seperti itu sudah luar biasa di antara banyak penguasa, belum lagi mereka yang berada di alam suci. Dengan tubuh ini, yang sebanding dengan senjata sihir tingkat 2 yang unggul, jika Jian Wushuang berdiri di sana dan membiarkan seorang prajurit tingkat 2, atau bahkan ahli tingkat 3 biasa, menyerangnya, mereka tidak akan dapat melukainya sedikitpun. Jika mereka ingin melukainya, lawan harus berada di level atas tahap 3 atau bahkan memiliki kekuatan yang menantang surga. Namun, meski begitu, mereka hanya akan mampu melukainya. Namun, jika menyangkut membunuhnya, penguasa biasa tidak akan mampu melakukannya. Karena tubuhku sudah sangat kuat, bagaimana dengan kekuatanku? Jian Wushuang dipenuhi dengan harapan saat dia mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan pukulan ke arah area tepat di depannya. Wah! Suara angin kencang memecah area itu. Pukulan ini, yang melesat di udara, menciptakan suara gemuruh yang menyebabkan seluruh area bergetar. Kekuatan ini, Jian Wushuang terkejut. 8 kali. Kekuatan serangan itu 8 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jian Wushuang sangat gembira dan terkejut. Dengan bertambahnya kekuatan fisiknya, kekuatannya pun meroket. Kekuatan tubuhnya telah meningkat dari senjata sihir tingkat 3 menengah menjadi senjata sihir tingkat 2 yang unggul. Kekuatannya meningkat pesat dalam waktu yang singkat, tidak mengherankan jika kekuatannya juga meningkat hingga 8 kali lipat dari kemampuan sebelumnya. Kemampuannya secara keseluruhan melonjak ke tingkat baru sekali lagi. Sekarang, jika dia bertemu Deng Huo lagi, dia akan bisa membunuhnya tanpa menggunakan boneka darah. Sayangnya, aku hanya berada di alam Sein. Jika aku bisa menerobos dan menjadi seorang penguasa, aku pasti akan mampu menyerap lebih banyak petir langit ungu di dalam kolam petir universal, Jian Wushuang mendesah. Pokoknya, aku harus puas dengan ini. Jian Wushuang sangat gembira. Dia berbalik dan meninggalkan kolam petir universal tanpa ragu-ragu. Di luar aula, Anfeng telah menunggu di sana selama beberapa hari. Ketika dia melihat Jian Wushuang keluar dari aula, dia bergegas menyambutnya secepat mungkin. Namun, saat melihat Jian Wushuang lagi, Anfeng terkejut. Ia menyadari bahwa Jian Wushuang jelas berbeda dari beberapa hari yang lalu. Meskipun auranya masih sama seperti sebelumnya, ia dapat mengatakan bahwa Jian Wushuang jauh lebih kuat. Sebelumnya, dia merasa sedikit tertekan saat menghadapi Jian Wushuang, tetapi itu karena hasil pertempuran Jian Wushuang yang luar biasa. Sekarang, saat Jian Wushuang berdiri di depannya, dia bisa merasakan tekanan yang keras. Tampaknya dia dapat dengan mudah dibunuh oleh Jian Wushuang. Selamat, Tuan Pendekar Pedang. Anfeng segera menyadari bahwa Jian Wushuang telah meningkat pesat di dalam kolam petir universal. Jian Wushuang tersenyum padanya dan berkata, Anfeng, bawa aku ke tempat itu pada kesempatan ketiga. Jian Wushuang dipenuhi dengan antisipasi terhadap kesempatan ketiga, yang juga merupakan kesempatan terakhir di Bei Mo Cave Mansion. Lagi pula, beberapa kesempatan pertama telah sangat memuaskannya. Dia menerima senjata sihir tingkat 1, Busur Raja Naga, pada kesempatan pertama, yang memberinya kartu truf mengerikan lainnya. Dia menyerap sepenuhnya 37 Purple Heaven Thunderbolt pada kesempatan kedua, memperkuat tubuhnya secara luar biasa, yang meningkatkan keseluruhan kemampuannya secara luar biasa. Kedua kesempatan ini telah memberikan keuntungan besar baginya, lalu bagaimana dengan kesempatan ketiga? Anfeng dan Jian Wushuang segera tiba di ruang terbuka di bagian terdalam rumah gua.
Di sana, di tengah ruang terbuka, berdiri sebuah pondok beratap jerami. Pondok beratap jerami. Jian Wushuang diam-diam terkejut. Markis Beimo meninggalkan pondok beratap jerami di rumah guanya. Itu sungguh tak terduga. Tuanku, pondok beratap jerami ini adalah kesempatan ketiga, yang paling berharga dan paling penting. Pondok ini memiliki nama yang sesuai dengannya. Kami menyebutnya dunia pondok, kata An Feng. Dunia pondok. Jian Wushuang terkejut. Asal dunia. Ya, An Feng mengangguk dan berkata, Markis Beimo telah mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi tentang asal-usul dunia. Di antara ketiga kesempatan ini, hanya dunia pondok yang terkait dengan asal-usul dunia. Saya pikir alasan Anda datang ke rumah gua Markis Beimo adalah untuk memahami asal-usul dunia juga, kan? Ya, Jian Wushuang mengangguk. Ini dia. Aku rasa kesempatan di dalam Cottage World tidak akan mengecewakanmu sama sekali, tetapi sebelum kamu masuk, aku harus memberitahumu bahwa kamu harus berhati-hati. Setiap orang hanya mendapat satu kesempatan untuk memasuki Cottage World. Kesempatan ini sangat langka, jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan ini, kata An Feng. Tuanku, saat memasuki pondok beratap jerami, Anda akan melihat futon. Begitu Anda duduk di atasnya, Anda akan mengerti apa yang istimewa dari Cottage World. Namun, Anda juga akan segera tertidur lelap setelahnya. Tidur. Jian Wushuang menatapnya dengan ekspresi penasaran. Jangan khawatir. Tidur ini pasti sesuatu yang baik. Kamu bisa menganggapnya sebagai bentuk pencerahan, dan semakin lama kamu tidur, semakin bermanfaat bagimu. Namun, begitu kamu bangun, kesempatan itu akan berakhir, kata An Feng. Hanya itu. Jian Wushuang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kalian harus pergi ke Cottage World dan mengalaminya sendiri untuk benar-benar memahaminya, kata An Feng sambil tersenyum lebar. Jian Wushuang mengangguk pelan, lalu perlahan berjalan menuju pondok jerami. Begitu sampai di pintu depan, Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, membuka pintu, dan memasuki pondok jerami.